Halo teman-teman, kembali lagi di channel Injil Inspiratif. Di video singkat kali ini, kita akan bahas sebuah topik yang cukup kontroversial dalam kekristenan, yaitu apakah orang Kristen dilarang memakan babi? Sejak dulu, banyak orang beranggapan bahwa agama Kristen melarang umatnya untuk makan babi. Anggapan ini muncul karena ada beberapa firman dalam Perjanjian Lama yang melarang orang Yahudi zaman dulu untuk makan babi. Lalu, apakah larangan ini juga berlaku bagi orang percaya masa kini? Apakah benar orang Kristen dilarang memakan daging babi menurut Alkitab? Yuk kita cari tahu faktanya dalam pembahasan singkat hari ini. Jadi pertama-tama, memang benar ada beberapa firman dalam kitab Imamat dan Ulangan yang secara eksplisit melarang orang Israel memakan daging babi. Larangan ini diberikan karena hewan babi dianggap najis dan makanannya tidak sehat menurut hukum Taurat Musa. Namun, setelah kedatangan Tuhan Yesus dan pengorbanannya di kayu salib, banyak hukum dan peraturan dalam Perjanjian Lama yang tidak berlaku lagi, termasuk pantangan makan babi. Hal ini ditegaskan oleh Rasul Paulus dalam Roma 14 bahwa sekarang tidak ada lagi makanan yang dianggap najis, semuanya murni bagi orang yang murni hatinya. Jadi kesimpulannya, menurut ajaran Perjanjian Baru, orang Kristen boleh saja makan daging babi asalkan dilakukan dengan rasa syukur dan ucapan doa. Yang terpenting bukan lagi pantangan makanannya, tapi kondisi hati dan motivasi kita saat makan. Jadi walaupun sekarang orang Kristen boleh makan babi, ada baiknya kita tetap bijaksana dalam mengonsumsi daging babi. Kenapa demikian? Pertama, meskipun secara rohani kita bebas makan apapun, kita perlu menghargai suasana hati saudara seiman yang masih merasa makan babi adalah salah. Jadi sebisa mungkin, jangan makan babi di depan mereka agar tidak menjadi batu sandungan. Kedua, kesehatan juga perlu diperhatikan. Meski nutrisinya baik, beberapa penelitian menunjukkan konsumsi babi berlebihan dapat meningkatkan risiko penyakit tertentu. Jadi makanlah dengan porsi bijak. Ketiga, pertimbangkan aspek keberlanjutan. Peternakan babi skala besar rawan mencemari lingkungan. Kurangi konsumsi daging babi bisa membantu bumi kita. Keempat, ingat prinsip mengutamakan kasih. Jika kita makan babi di depan teman Muslim atau Yahudi bisa melukai hati mereka. Lebih baik jika bisa menghargai keyakinan mereka. Jadi intinya, meski secara teologis boleh, kita tetap perlu bijaksana dalam mengonsumsi makanan apapun, termasuk daging babi. Tunjukkan kasih Kristus dalam tindakan nyata, bukan hanya teori saja. Nah, selain soal boleh tidaknya makan babi, ada satu hal penting lain yang perlu kita pahami. Seringkali pertanyaan soal makanan hanya berputar di wilayah yang bersifat lahiriah saja. Padahal ada prinsip rohani jauh lebih penting, yaitu bahwa yang menajiskan bukanlah yang masuk ke mulut, melainkan yang keluar dari mulut dan hati, seperti perkataan jahat, fitnah, dan sebagainya. Yesus sendiri menegaskan dalam Markus 7 bahwa yang menajiskan manusia bukan makanan yang dimakannya, tetapi perbuatan jahat yang berasal dari hatinya, yaitu percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, iri hati, ejekan, kesombongan, kebebalan. Semua itulah yang menajiskan manusia. Jadi intinya, jauh lebih penting dari sekadar menghindari makanan tertentu adalah menjaga hati dan mulut kita tetap murni dengan berkata-kata yang membangun serta mengasihi sesama. Itulah fokus utama kekudusan orang percaya. Baiklah teman-teman, kita sudah membahas secara menyeluruh kontroversi makan babi dalam pandangan Alkitab. Sebagai penutup, marilah kita rangkum intisari pembahasan kita hari ini. Pertama, memang benar dalam Perjanjian Lama, orang Israel dilarang makan babi karena alasan kesehatan dan kesucian. Kedua, larangan ini tidak berlaku lagi bagi orang percaya di Perjanjian Baru setelah karya penebusan Kristus. Ketiga, meski boleh, kita tetap perlu bijaksana dalam mengonsumsi babi dengan memperhatikan kesehatan, lingkungan dan perasaan sesama. Keempat, yang lebih penting lagi adalah menjaga hati dan mulut tetap murni, bukan hanya menghindari makanan tertentu. Nah itu dia rangkuman singkat seputar kontroversi makan babi bagi orang Kristen. Semoga bisa melengkapi pemahaman kita tentang firman Tuhan. Terima kasih sudah mengikuti pembahasan di video kali ini. Jangan lupa subscribe dan share agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat. Kita jumpa lagi di video Injil Inspiratif berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.